Bukan hanya itu, tetapi kebiasaan kita tidak hanya sekedar menentukan masa depan, tapi yang saya pelajari juga menentukan kemenangan. Peperangan kita dalam pergumulan masalah, situasi, problem yang sedang kau hadapi hari ini, ternyata juga bergantung kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara ingat kisah, next slide, Daud? Pak, Bu, waktu Daud menang lawan Goliat, saya percaya bukan hanya karena Tuhan yang bersama dengan Daud dan di pihak Daud. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saudara bisa pelajari, bahwa Daud terlatih untuk melawan musuh-musuh yang buas. Firman Tuhan catat waktu Daud lawan Goliat, Daud bilang begini, Tuhan yang menolong aku melawan singa, Tuhan yang menolong aku melawan beruang, adalah Tuhan yang sama yang menolong aku melawan Goliat ini. Daud menyamakan pertolongan Tuhan melawan Goliat dan pertolongan Tuhan melawan binatang-binatang buas sebelumnya. Ternyata Tuhan sudah persiapkan Daud melawan musuh-musuh besar sebelum Goliat. Daud terlatih dan terbiasa menghadapi musuh. Dan dari sini saya merenungkan bahwa ternyata kemenangan Daud terjadi karena Daud terbiasa. Kalau hari ini Pak mungkin ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, jangan-jangan itu salah satu cara Tuhan untuk melatih kita. Halo? Pak, Daud ini waktu lawan singa, apa yang sedang dia bela? Kambing domba yang begitu banyak 1.000, 2.000? Ternyata tidak. Daud ini hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Saya Pak, kalau jadi gembala domba 2 ekor 3 domba, ada binatang buas datang sama saya bilang begini, ambil aku semua. Dan saya kasih kau lagi 1. Tapi di Daud setia Pak. Dia lawan singa, dia lawan beruang. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Tapi jangan-jangan itu cara Tuhan untuk melatih kita Pak. Halo? Supaya kita terbiasa melawan pergumulan dan kita menjadi orang yang jauh lebih kuat. Katakan amin. Saya percaya ada 2 jenis pergumulan. Alkitab catat yang pertama, pergumulan yang tidak lebih besar dari kekuatan kita. Tidak akan lebih besar dari kekuatan kita. Tapi saya juga percaya ada 2. Yang kedua adalah pergumulan yang Tuhan pakai untuk memperbesar kekuatan kita. Seringkali terasa lebih berat. Seringkali terasa lebih besar. Tapi bukan untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan pakai untuk memperbesar kapasitas kita. Memperbesar kekuatan kita. Ini sebabnya kebiasaan kita melawan setiap pergumulan itu menentukan kemenangan. Kalau kita terbiasa, kalau ada masalah kita larinya ke minuman-minuman keras Pak. Kita larinya ke pergaulan buruk Pak. Kita larinya ke jalan-jalan pintas Pak. Kita larinya ke orang-orang pintar Pak. Itu sebabnya mengapa kita seringkali gagal. Karena kita tidak terbiasa untuk menghadapi pergumulan. Maka saya berdoa sebenarnya ini hiburan dan penghibur buat kita bahwa jangan-jangan hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mungkin sesuatu yang jauh lebih buruk. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan sedang melatih kita. Amin. Daud Tuhan persiapkan dan Daud terbiasa. Saya berdoa hari ini saudara mengerti bahwa kebiasaan-kebiasaanmu menentukan kemenanganmu. Dengan cara apa kau menyelesaikan masalahmu, dengan cara apa kau menghadapi pergumulanmu itu menentukan kemenanganmu. Perhatikan dengan baik. Next slide. Ternyata bukan hanya menentukan masa depan, bukan hanya menentukan kemenangan, tetapi juga menentukan respon. Saudara ingat berikutnya Daniel. Daniel diperhadapkan dengan satu pilihan yang tidak mudah Pak. Antara hidup atau mati. Tetapi dia berintegritas untuk tidak, firman Tuhan catat, untuk tidak menajiskan dirinya. Menjaga hidup yang kudus. Itu bukan pilihan yang mudah. Kita kalau hari ini diperhadapkan dengan hidup atau mati, belum tentu kita bisa memilih apa yang benar. Tapi apa yang membuat respon Daniel benar? Saya pelajari. Daniel terbiasa hidup benar. Alkitab catat, 3 kali sehari dia berdoa Pak. Untuk hal yang kecil, dia berintegritas. Dia jaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam hal-hal yang benar. Maka satu kali Tuhan perhadapkan dengan keputusan-keputusan yang begitu mengancam nyawanya. Dia tidak goyang Pak. Kalau hari ini kenapa kita mudah sekali jatuh dalam dosa? Kenapa kita mudah sekali toleransi dengan hal-hal yang buruk? Kita tidak terbiasa untuk hidup benar. Mari kita belajar untuk bangun kebiasaan-kebiasaan yang benar. Teman-teman muda, kalau hari ini kau terbiasa untuk bohong, apalagi laki-laki, kau terbiasa untuk menipu, kau terbiasa untuk menyepelekan kebenaran, maka kau sedang membangun kebiasaan hidupmu dan satu hari kau akan tanpa sadar melakukan kebohongan-kebohongan besar. Selingkuh itu kan gak otomatis Pak, betul?
Kalau hari ini ada orang yang tiba-tiba tidur sama istrinya, orang terus bilang, hilaf kak, bohong itu. Kejatuhan itu tidak otomatis, Pak. Kejatuhan itu dibangun. Dosa itu tidak langsung terjadi di depan mata, tidak. Dosa itu terbangun. Dari apa? Kebiasaan-kebiasaan. Kita kebiasaan untuk menggampangkan. Kita tahu ini salah. Pria dan wanita, bukan suami istri. Tapi saudara menggampangkan kebenaran. Sehingga toleransi kecil, mulai dari WhatsApp-WhatsAppan, mulai dari telepon-teleponan, mulai dari ketemuan, sampai jatuh kepada dosa yang besar. Kenapa? Tidak terbiasa untuk berintegritas hidup dengan benar. Daniel terbiasa hidup benar. Maka ketika dia diperhadapkan dengan pilihan yang besar, tidak cukup sulit untuk dia tetap memilih apa yang benar. Kalau hari ini di kantor kita, di pekerjaan kita, kita diperhadapkan dengan pilihan yang besar. Kalau saudara terbiasa hidup dengan benar, saudara tidak akan sulit untuk membela apa yang benar. Amin. Makanya kita belajar untuk bangun kebiasaan hidup benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita belajar dari Yusuf, dari Daud, dari Daniel. Betapa kebiasaan itu sangat menolong kehidupan kita. Sehingga kita bisa punya tubuh, jiwa, roh, dan hidup yang sehat. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup sehat. Nah, saya mau bagi buat kita hari ini. Ada 3 hal bagaimana next slide kita bisa membangun kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang sehat. Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Next slide yang pertama. Saya percaya bahwa kita perlu belajar untuk mengenali dan mengakui setiap kebiasaan yang buruk. Kita nggak akan bisa bangun yang sehat kalau kita nggak akui apa yang buruk. Kita mesti belajar untuk cross check dan lihat hidup kita. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita ngomong sama orang, kenapa ya orang nggak pernah cocok sama kita? Apakah karena nggak ada orang yang ngerti kita? Enggak, mulut kita jahat, Pak. Kita suka ngomong jorok, kita suka ngomong sakitin orang. Ternyata kebiasaan mulut kita nggak baik. Kenapa kalau kita bisnis jarang dipercaya orang? Jarang ada klien yang klop sama kita. Apakah karena ekonomi lagi susah? Ya betul, tapi jangan-jangan karena kita orang yang gak bisa dipercaya. Kalau kita dikasih kepercayaan, kita tipu, kita bohong, dan akhirnya semuanya menjadi bermasalah. Kenapa di kantormu bertahun-tahun kau gak dapat promosi? Apakah karena bosmu gak suka sama kau? Mungkin bisa. Tapi jangan-jangan karena kau juga gak berintegritas dan gak bertanggung jawab. Kau terlambat masuk kantor setiap hari. Jadi ternyata seringkali kita lebih sering menyalahkan keadaan, padahal ada hal yang buruk dalam diri kita yang menjadi sumber permasalahan. Supaya kau bisa bangun kebiasaan yang baik, mari belajar untuk melihat hidupmu dengan benar dan menilai manakah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sebenarnya selama ini menghancurkan kita. Adakah kebiasaan-kebiasaan yang seringkali menjadi penghambat dalam kehidupan kita? Setelah saya menikah, baru saya belajar. Istri saya suka bilang begini, kamu tahu gak, kamu tuh suka banget ngeluh. Maksudnya kenapa itu? Ternyata saya terbiasa ngomong hal-hal yang tidak positif, tidak baik. Saya suka bilang, aduh pusingku, aduh stresku, aduh susahnya. Saya gak sadar saudara, sampai ada orang yang menyadarkan saya dan memberitahu kepada saya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu bukan kebiasaan yang baik. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang suka membesar-besarkan cerita. Supaya orang terkagum kepada kita. Kita suka tambah-tambah itu cerita. Kau tahu ada 9 kudaku di kampung. Wih 9 kudanya tahu. Kuda apa itu semua? Ada juga unicorn 1. Wih ada unicornnya. Adakah unicorn di dunia? Kita suka bikin cerita supaya orang terkesima. Sederhana sekali tetapi itu kebohongan yang kita tidak sadar. Kita suka bilang begini, saya memang orangku begitu kak saya, apa adanya kak saya. Memang kalau saya ngomong pedis tapi sebentar gitu. Tapi ternyata kebiasaan buruk mulut kita itu yang seringkali buat orang menjauh dari kita. Saya memang tegas pak, kalau saya didik anakku memang harus begitu. Dari dulu saya anak polisi, memang kalau diajar mesti ketegasan. Memang kau tegas, tapi anakmu terluka ibu saya. Anakmu bertumbuh menjadi pribadi yang marah. Kita perlu sadar bahwa ternyata ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Suamiku baik sekali, wih sama saya tuh dia taat sekali. Bukan taat bu, dia takut. Jadi ternyata, ya bisa jadi.
Tapi kalau saya baca baik-baik ternyata ada satu kebiasaan buruk Simpson yang menghancurkan dia. Apa Pak Bu? Kebiasaan mudah jatuh cinta. Ada pria-pria yang di sini mudah jatuh cinta? Atau wanita yang mudah jatuh cinta? Mau maju ke depan kesaksian? Saudara kalau baca kisahnya Simpson, ada satu pasal, dalam satu pasal, Simpson jatuh cinta kepada berbagai macam wanita. Setelah dia ketemu suatu orang, firman Tuhan bilang dia jatuh cinta. Setelah itu wanita itu pergi, dia pergi ke tempat lain, dia ketemu wanita, dia jatuh cinta lagi. Simpson punya kebiasaan satu buruk, apa itu? Mudah jatuh cinta. Tuhan kalau hari ini ada yang mudah jatuh cinta di tempat ini, Tuhan tolong pulihkan mereka, haleluya. Tapi kebiasaan ini sepertinya tidak terlalu diperhatikan. Tapi itu yang buat Simpson kehilangan segalanya. Alkitab catat, saya kalau baca Simpson saya kadang ketawa-ketawa sendiri. Saudara, kalau saudara baca baik-baik, Simpson ini tidak tahu antara dia polos atau dia, kalau orang Makassar bilang bodok pakai K, bodok. Kenapa? Dia ditipu sama Delila itu sampai 3 kali. Delila tanya, bilang, apakah yang bisa bikin kau kalah? Bagaimana caranya supaya kita bisa kalahkan kau? Simpson bilang, ikat kah pakai ini, ikat kah pakai itu. Saudara 3 kali dikasih begitu sama Delila. Ini orang harusnya dia tahu. Dia bilang, ini perempuan mau jahati kak. Ada pasti maksud jahatnya. Tapi perhatikan baik, orang yang tenggelam dalam kebiasaan buruk seringkali gak punya kuasa untuk meninggalkan itu. Simpson kurang kuat apa? Dia sangat kuat. Tapi jatuh pada kebiasaan yang buruk. Mudah jatuh cinta. Nah, saya berdoa hari ini, Tuhan tidak tertawa saat kita mengakui kebiasaan buruk kita. Tuhan justru rindu kita mengakui dan Tuhan mau pulihkan itu. Tuhan mau kita punya hidup yang utuh dan sehat, betul? Makanya hari ini Tuhan juga mau sembuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagaimana saudara mengenali kebiasaan burukmu? Belajar dari Daud. Next slide. Daud berkata bahwa firman Allah lah yang menjadi pelita dan penuntun dalam kehidupannya. Kalau kau mau tahu kebiasaanmu baik atau buruk, jadikan firman sebagai cermin untuk menilai dan membedakan keduanya. Jangan istrimu, jangan suamimu. Sesama manusia kita tidak sempurna. Patokan kebenaran bukan suami, istri, orang tua kita. Patokan kebenaran selalu firman Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman sudah pasti bukan kebiasaan yang baik. Jadikan firman. Daud berkata bahwa bagaimana aku menjaga kehidupanku dengan menyimpan janji-janji Allah, firman Allah dalam kehidupannya. Saudara, kalau terbiasa mengisi hidupmu dengan firman, perhatikan baik. Kau akan peka terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Setuju? Roh Kudus akan dengan mudah mengingatkan kau bahwa itu bukan hal yang benar. Masalahnya begini, kita seringkali pura-pura gila. Kita tahu persis ini bukan kebiasaan yang baik. Kita tahu persis firman Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan itu. Ini bukan hal yang benar. Tetapi kita, tanda kutip, maafkan saya menggunakan kalimat ini. Kita masa bodoh dan kita pura-pura gila. Gas terus. Kita tahu bisnis yang tidak jujur, yang tidak halal, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita pikir hari ini kalau tidak jujur bagaimana mau hidup Pak? Usaha apa sekarang yang jujur? Tapi Tuhan bilang itu bukan hal yang baik dan hal yang benar. Belajar jadikan firman untuk pagar batasi kita apa yang boleh dan apa yang tidak. Perhatikan saya Pak. Kalau kau belajar untuk setia kepada kebenaran-kebenaran yang benar, Tuhan pasti percayakan kebenaran-kebenaran yang besar. Setialah pada apa yang benar. Saudara tahu kalau saudara tarik garis, kalau saudara mengerti matematika saudara paham. Kalau saudara tarik garis lurus, saudara dari awalnya geser sedikit sekali saja. Semakin saudara tarik panjang itu garis, semakin jauh dari target saudara. Setuju? Menjaga hidup benar tidak mudah. Tetapi sangat tidak mudah untuk tidak hidup benar. Menjaga hidup benar mahal harganya. Tapi lebih mahal harganya kalau kau hidup gak benar. Saya berdoa Roh Kudus mampukan kita untuk menghidupi apa yang benar. Kalau hari ini masih ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mari saja kita sama-sama. Tidak ada yang sempurna. Yang di atas mimbar pun tidak. Itu sebabnya kita perlu Allah untuk menolong kita. Melepaskan setiap kebiasaan buruk kita. Menyempurnakan kita hari demi hari. Sehingga kita bisa serupa dengan dia. Tapi kalau kita gak mau akui, kita gak mau sadari, kita gak akan pulih. Masalahnya kenapa kebiasaan buruk itu tidak pernah kita tinggalkan. Kita gak mau sadar dan kita gak mau ngaku. Kalau orang bilang, wih hati-hati kalau kau bicara terluka ke orang. Janjikan dia yang baper.
Memang saya begini orang kok. Oleh suamiku tenang-tenang gitu. Stres ki suami tak bu. Kalau kita dikasih tahu, bilang, kok terbiasa terlambat. Sering sekali kok terlambat. Kok enggak tahu kalau saya kerja bela. Kok kira enak saya. Jauh rumah aku. Coba kok jadi saya. Kalau orang sudah tidak terbuka dengan kelemahannya, tidak terbuka dengan kebiasaan buruknya, bagaimana Tuhan bisa pulihkan? Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan hanya diberikan kepada siapa? Orang yang letih, lesu, dan berat. Tapi sebelum itu, saudara perlu mengerti dengan baik. Orang yang sungguh-sungguh menerima kelegaan itu, siapa? Adalah mereka yang satu. Mereka sadar, sayalah orang yang lemah itu. Letih, lesu itu. Kalau dia nggak sadar, dia nggak akan terima. Waktu pendeta panggil, mari semua yang lemah dan butuh pertolongan, butuh doa. Maju ke depan, saya mau berdoa untuk saudara. Saudara tahu, saudara sudah hampir mati karena pergumulan saudara. Tapi saudara berkeras dan bilang begini, enggak apa-apa Ji saya. Kau kapan itu dipanggil? Maju kok. Saya hampir mati tapi masih bisa Ji lah. Selama saudara nggak sadar keadaan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan. Yang pertama sadar, yang kedua apa? Ngaku. Kalau Tuhan tanya, kamu kenapa? Dan kita berusaha untuk terlihat baik-baik saja, maka kita sedang membangun tembok di mana Tuhan tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan tanya hari ini, kebiasaan buruk apa yang masih ada dalam hidupmu? Datang dengan rendah hati dan bilang, Tuhan ada begitu banyak. Maka setiap hal yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagaimana bangun kebiasaan baik? Satu, mengakui setiap kebiasaan buruk. Ternyata yang kedua, yang saya pelajari supaya kita punya kebiasaan baik, adalah yang kedua, membangun batasan yang tegas. Tahukah saudara, dosa pertama masuk kepada manusia karena Adam dan Hawa melanggar batasan. Hidup yang sehat itu harus dibangun di atas dasar dan batas-batasan yang sehat. Setelah saya menikah dengan istri saya berjanji kepada istri saya bahwa saya akan membangun batasan dengan lawan jenis saya. Saya tidak akan pergi ke tempat manapun, dalam momen apapun, di waktu apapun dengan lawan jenis saya hanya berdua. Itu adalah cara saya untuk membangun kesehatan dalam keluarga saya. Saudara perlu bangun batasan-batasan supaya saudara tahu yang mana yang sehat dan mana yang tidak. Begitu banyak batasan yang harus kita bangun. Apa saja? Setidaknya yang pertama adalah mungkin batasan-batasan untuk kita mengatur waktu bekerja. Saya tahu saudara senang dalam bekerja. Saya tahu semua orang harus bekerja keras. Tetapi kalau saudara tidak perhatikan waktu saudara bekerja, saudara habiskan segala waktu saudara untuk bekerja, itu menjadi hal yang tidak sehat juga. Waktu untuk bekerja, firman Tuhan bilang begini, perhatikan dengan baik. Kau harus mengerti kapan waktu harus menabur, kapan waktu harus beristirahat. Tidak selalu harus menabur. Kenapa banyak orang yang mengorbankan keluarganya, Pak? Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatur waktu dan memberi batasan pada pekerjaan. Jangankan pekerjaan, saya mau kasih tahu teman-teman juga. Pelayanan juga. Kalau kau nggak bangun batasan dalam pelayanan ini, kau akan mengorbankan banyak hal. Saya punya adik bilang begini, bilang, Kak, mulai komplain keluargaku Kak. Saya kasih tahu bilang, enggak boleh kau korbankan keluargamu demi pelayanan. Saya harus terus mengingatkan diri saya juga begitu. Saya hamba Tuhan. Saya minta istri saya terus ingatkan saya. Untuk saya taruh batasan, untuk apapun. Melayani itu baik, sangat baik. Tapi kalau kita nggak tahu batasannya saudara, kita akan mengorbankan banyak hal. Bahkan mengorbankan diri kita sendiri. Semua yang baik tetap harus diberi batasan. Firman Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepada Adam, semua di tempat ini, buah-buah apapun kau boleh makan. Kenapa Tuhan berikan batasan kepada Adam dan Hawa? Supaya kehidupan mereka balance dan sehat. Ada satu yang mereka tidak boleh makan. Sama dalam kehidupan kita. Semua yang baik itu akan menjadi buruk kalau kau nggak tahu beri batasan. Setuju? Salah satu batasan yang perlu kita bangun apa? Next slide. Firman Tuhan berkata begini. Ini ayat yang sangat-sangat klasik, sering kita dengar. Mari kita ingat dan renungkan hari ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Baca dengan suara yang keras, 2, 3. Sampai situ, boleh kasih tahu kiri kanan bilang jangan sesat. Baca dengan suara yang keras, kalimat yang kuning 2, 3. Pergaulan yang buruk, dosa kebiasaan. Batasan. Termasuk dalam pergaulan kita. Pergaulan kita. Karena bukan Pastor Peter yang bilang. Bukan pendeta yang bilang. Tapi firman Tuhan yang bilang. Ini ayat terlalu jelas. Terlalu sederhana. Terlalu mudah untuk dimengerti.
Kalau saudara tidak paham ini, bingung pendeta mau ngomong apa. Firman Tuhan jelas bilang begini, Pak, saya bantu kita ya, Bu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sampai sini jelas? Sulit untuk dimengerti? Tidak, Pak. Kita yang suka pura-pura gila. Firman Tuhan jelas sekali bilang kalau kau terbiasa dengan pergaulan yang buruk, kau akan kehilangan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan yang bilang. Kita tahu kok, ayat ini terlalu sering kita dengar. Tapi kita hanya sulit untuk mengambil keputusan. Mari belajar untuk berikan batasan. Bukan berarti kita benci masa lalu kita, teman-teman kita. Saya, saudara, kalau saudara kenal saya lama, saudara tahu hidup saya yang lama. Saya bukan anak yang baik dulunya, saya tidak sekolah dengan baik, saya bahkan pindah-pindah sekolah. Saya terlalu punya banyak teman-teman saya yang lama, yang mungkin sampai hari ini mereka hidup dalam kehidupan yang tidak baik. Tapi saya belajar untuk menaruh batasan dalam kehidupan saya. Saya berteman dengan semua orang, tapi saya mengasihi pribadinya, saya tidak lakukan apa yang mereka buat. Ada batasan, dan sejauh mana. Kalau teman saya ulang tahun, saya akan datang jam 7, sampai jam 9, setengah 10, mereka ganti tempat, saya akan pulang. Karena tempat yang kedua itu biasa sudah gak benar itu. Dan mereka semua tahu. Mereka semua tahu. Kalau mereka bikin acara, mereka semua minum dan sebagainya, mereka tahu. Hambanya Bapak Pendeta pasti minum jus atau air putih. Saya taruh batasan dari saya. Kalau saudara mau sehat, saudara perlu bangun batasan. Batasi waktu bekerjamu, batasi waktu melayanimu pun juga. Melayani sangat baik, gereja ini butuh banyak pelayan teman-teman, Bapak Ibu. Tapi untuk saudara, karena kami mengasihi saudara, melayanilah dengan sehat. Atur batasan. Pergaulan, batasi. Bertemanlah dengan semua orang, tapi hiduplah dengan benar. Dan bergaul dengan benar. Firman Tuhan jelas sekali mengajari kita supaya kita punya kehidupan yang sehat. Kita perlu bangun batasan. Batasan-batasan itulah yang menolong kita untuk kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Dan yang terakhir, bagaimana kita punya kebiasaan yang baik? 1, mengakui setiap kebiasaan yang buruk. 2, membangun batasan yang tegas. Sampai sini saudara mengerti, amin. Dan yang ketiga, mulai dari tindakan kecil secara konsisten. Saudara ingat tadi? Darren ya, siapa tadi penulis itu ya? Dia bilang bahwa Darren Hardy bilang perbedaan besar dalam hidup datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita setiap awal tahun kan tulis resolusi, Pak. Masih adakah resolusi di kalender di notes kita hari ini? Coba dilihat yang mana yang terjadi dan tidak. Rasanya lebih banyak yang tidak terjadi ya. Sama dengan saya. Tapi kenapa kita seringkali banyak yang tidak terjadi? Karena kita langsung melihat kepada resolusi yang besar-besar. Peter tahun 2025 harus berotot dan berbadan six-pack. Waduh, itu terlalu besar. Kita kasih tahu istri saya, kita bilang tahun depan. Memang hari ini kita kerjanya masih biasa-biasa aja. Tahun depan kita punya resolusi, kita beli rumah di CPI. Wih, dahsyat. Tapi terlalu besar. Kenapa gak mulai dengan hal yang kecil? Bangun lebih pagi, cari Tuhan lebih sering, baca firman lebih taat, cinta Tuhan lebih sungguh, datang ibadah lebih tepat waktu, melayani lebih tulus. Semua hal yang kecil yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari akan mendatangkan perbedaan yang besar. Amin, saudara. Mulailah dengan konsisten. Next slide. Karena perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah. Tidak akan pernah ada perubahan yang besar tanpa keputusan yang kecil. Saya nggak tahu berapa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bu, Pak, kalaupun hari ini Tuhan singkapkan dalam hatimu, ada apa kebiasaan burukku, bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk menolong kita. Mari akui di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Pak, Ibu, mulut tak masih jahat. Kalau kita ngomong iblis tersinggung, iblis saja bisa tersinggung, apalagi suami tak. Bukan untuk kasih malu kita, tapi untuk pulihkan kita. Akui Tuhan, iya kodong hehehehe.
Masih jahaki mulutku Tuhan. Bagaimana caranya ini dari sininya begitu. Tuhan mau tolong kita, amin. Pak, kalau kita marah masih suka kasar, Pak. Kalau kita marah kita tampar tangan kanan, tampar tangan kiri, tendang kaki kanan, kita berjoget, Pak. Semua goyang. Jangan malu datang sama Tuhan. Tuhan, saya kasar, Tuhan, tolong saya. Saya percaya Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Mulai dari satu langkah-langkah kecil yang sederhana. Mulai dari hal-hal yang bisa kita ubah. Kau gak bisa ubah seluruh hidup orang, tapi kau bisa ubah satu keputusan kecil dalam hidupmu yang akan memberikan perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang WL Singer boleh maju ke depan. Saudara belajar sesuatu hari ini? Hidup yang sehat, tubuh, jiwa, dan roh yang sehat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Boleh next slide terakhir. Dan saudara perlu belajar untuk memperhatikan kebiasaan kita. Karena kehidupan yang tidak sehat ini terjadi karena ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Sebentar kita berdoa, Roh Kudus singkapkan dalam hati kita. Ada kebiasaanmu yang tidak sehat, Pak. Ada kebiasaanmu yang tidak sehat, Bu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan mampukan kita. Yang terakhir saya mau cerita soal Gojek. Saya mau cerita soal lift, tapi kayaknya sudah sering di sini. Saudara pernah ingat cerita saya yang saya tinggal di apartemen terus saya naik lift, yang tunggu pencet bel itu? Sudah terlalu sering saya cerita. Sekarang saya cerita soal Gojek. Saudara tahu, kejadian ini bukan cuma sekali. Beberapa kali saya dengan JJ kita adu mulut. Kenapa? Karena kita tunggu Gojek. Jadi saya kan sering naik Grab sekarang. Kami suka ganti-gantian. Sebentar dia yang pesan, sebentar saya yang pesan. Saya suka marah kalau, wih lama sekali ini Gojek kita tunggu datang ya. Terlambat dikit di gereja. Wih JJ kalau dikasih begitu juga. Tunggu buku sabar buku. Sudah ini pesan dari tadi. 15 menit lagi saya bilang, wih terlambat Miki ini kasihan. Terlambat Miki. Ini aku dulu baik-baik. Baru menjawab, ya, belum Miko pence. Saya juga sering begitu, terbalik. Tapi sudah mengerti ilustrasi ini? Pak, ternyata ada hal yang harus dilakukan dengan sengaja. Harus dilakukan dengan sengaja. Gak bisa terjadi dengan sendirinya. Perubahan hidup kita tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus dilakukan dengan sengaja. Selama dia tidak pencet itu Gojek, tidak ada malaikat yang menjempuki. Grab apa yang mau datang tiba-tiba bilang, Tuhan gerakan hatiku tuh jempuki Pak. Gak bisa. Harus dipencet tuh Gojek baru datang itu Grab. Setuju? Kenapa perubahan hidup kita gak pernah terjadi Pak? Kita gak pernah mengambil keputusan. Untuk hari ini saya mau tinggalkan semua kebiasaan buruk saya. Saya mau sungguh-sungguh bangun hidup saya. Aku akan mengalami perubahan-perubahan yang besar. Amin. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menolong kita. Mari bangkit berdiri, datang sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku.